Gue dulu peneliti sains. Kuliah gue di jurusan fisika di Depok dan di London, Inggris. Peneliti itu banyak habis waktunya di lab, tapi nggak saling ngobrol. Sesama orang, sesama peneliti. Kalau sama gaya pegas, akrab gue. Bahkan udah sering tidur bareng. Gue di London ya, kalau mahasiswa jurusan lain bisa tur stadion, ngeliat-ngeliat stadion. Kalau gue ada tur juga, tetap yang diliatin itu transformasi panas, koefisien elektrik. Jadi, menjadi peneliti itu nggak mudah. Gue Valdo, kita ketemu lagi di Opini Valdo Maldini. Dalam situasi hari ini, negara bertanggung jawab menghadirkan kepastian kepada warganya, apalagi dalam hal riset dan pengembangan teknologi. Kita menghadapi era pandemi yang kita aja nggak tahu kapan selesainya. Belum lagi bencana alam lain seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung Merapi. Kalau riset kita arahnya itu nggak ada yang mengkoordinasikan, maka akan sulit bagi kita memberikan ketenangan dan ketentraman bagi warga negara. Banyak sekali pengalaman sulitnya kerjasama riset dan teknologi dengan dunia luar terhambat oleh berbelit-belitnya birokrasi yang selama ini setiap lembaga memiliki sendiri-sendiri. BPPT jalan sendiri, Lapan jalan sendiri, Batam jalan sendiri. Kita butuh keberanian pemerintah, kita butuh terobosan, lembaga yang kuat, yang lepas dari berbelit-belitnya birokrasi, sangat krusial untuk menjaga arah penelitian kita ke depan. Ditambah lagi, Pak Jokowi selalu kritik badan penelitian di banyak kementerian yang habiskan dana sampai 24,9 triliun setiap tahun dan gak kelihatan hasilnya. Siapa ya sebenarnya yang menikmati uang sebesar itu? Tentunya anggaran itu harusnya dikelola oleh orang yang kompeten dan berhak. Didirikannya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN oleh Pak Jokowi merupakan sebuah keresahan yang mendalam. Indonesia sudah waktunya menyatukan pikiran setelah infrastruktur dibenahi, SDM ditingkatkan, lalu agenda-agenda riset yang terarah untuk menjadi bangsa yang berdikari, bermartabat, dan sudah waktunya itu dimulai. Melalui BRIN, peneliti-peneliti yang bergerak pada penelitian terapan khususnya dapat bahu-membahu dengan yang berfokus kepada riset fundamental. Penelitian yang mendukung maunya industri dapat menghidupkan riset-riset dasar yang 10-20 tahun lagi menjadi sesuatu yang berguna untuk peradaban manusia. Butuh keberanian untuk membongkar struktur lama. Dulunya, 4 lembaga ini punya ratusan pejabat. Sekarang satu lembaga diisi oleh puluhan pejabat saja. Maka peneliti-peneliti akan lebih fokus kepada pengembangan riset dan pengetahuan. Dewan pengarahnya memang butuh sosok politik agar gerak BRIN ini menjadi lebih kuat. Namun kepala BRIN tetap merupakan orang yang harus punya reputasi dalam riset dan teknologi. Orang yang mengerti bagaimana keresahan para peneliti di dalam lab-labnya. Jadilah lembaga ini sebagai sebuah kekuatan yang sangat potensial mendorong agenda-agenda riset dan teknologi kita. Bapak Laksana Trihandoko, seorang begawan fisika berpengalaman, ditunjuk menahkodai lembaga yang sudah kokoh ini. Sejak muda beliau sudah melihat bagaimana riset tumbuh di lembaga riset di Jepang. Hingga Jepang ketika itu menjadi salah satu bangsa yang paling maju di bidang teknologi. Tentunya tidak sedikit jaringan dan kolega beliau yang tertarik untuk mengalihkan penelitiannya ke sini, ke Indonesia, melihat visi besar pemerintah di bidang riset sekarang. Beliau berjanji pada tahun 2022, dana yang triliunan tersebar itu sudah dapat terkonsolidasi. Sebagai seorang pimpinan lembaga baru, tentunya menurut saya ini sangat berani dan ini kita butuhkan.
Tidak mudah melawan orang-orang yang sudah lama duduk di sistem dan mereka menikmati sistem yang ada. Jadi, kalau banyak yang bilang penelitian sedang dipangkas, justru sebenarnya yang terjadi semuanya dibuat lebih solid, lebih terarah. Dana penelitian yang jumlahnya sampai 24,9 triliun yang dulu mungkin tidak jelas arahnya akan diletakkan pada satu tempat yang lebih dapat diukur performanya. Ini adalah era baru para peneliti. Kita akan punya dana penelitian yang lebih besar dan terarah, bukan yang terpecah dan tidak tahu arah. Sampai jumpa lagi di Opini Valdo Maldini.